Bentar, biar recordingnya jalan dulu Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah Hidayati MPD, Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Yang saya hormati Bapak Dr. Andreas Parmo MPD, Fasilitator KKG IPA Wonogiri. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta KKG In Service 2 IPA Suprayon 01 Wonogiri. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari fasilitator dan Bapak Ibu yang lain. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan kolektif guru yang diadakan MGMP IPA Wonogiri. Untuk menyingkat waktu, berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga, sambutan Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Kemudian yang keempat, acara inti yaitu materi dari Bapak Parmo sekaligus nanti diskusi dan tanya jawab. Acara yang kelima yaitu penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Enggak itu zoom turu sisi tak buat yang penting ini zoom apa zoom in tutup masa lorong kekayaan siapa buat ini enggak
Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah Hidayati MPD selaku Koordinator MGMP IPA Suprayono 1 Wonogiri. Waktu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat pada semua peserta KG IPA Suprayono 1. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para panitia dalam kegiatan ini yang diadakan secara daring. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya sebagai anggota terbaru di sini yang sekaligus mungkin karena saya itu karena saya satu dari kepala sekolah di Suprayono 1 yang namanya IPA, sehingga dituakan di sini Bapak Ibu sekalian. Namun begitu, harapan saya adalah saya dapat belajar bersama Bapak Ibu sekalian, karena kemampuan saya juga mungkin tidak seperti Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat itu Bapak Ibu sekalian itu luar biasa untuk peserta KKG Suprayono 1, dari prestasinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya di sini untuk menjadi anggota baru, selain sebagai peserta KKG, juga sebagai peserta atau anggota Suprayono 1 nih Bapak Ibu sekalian. Asal boten nih kalau masuk ke sini, asal boten Pak. Sebenarnya saya siap dulu ini. Siap. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kula niku saya itu ingin belajar sekali dari Bapak Ibu sekalian. Maka ketika saya dimasukkan sebagai anggota, alhamdulillah wa syukurillah, artinya saya tambah ilmunya. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan di sini, hanya saja saya hanya akan mengingatkan saja. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami, hanya saja saya mengingatkan tentang tujuan dan maksud diadakannya KKG, di mana tujuan dan maksud diadakannya KKG ini berawal dari adanya kedudukan PNS sebagai abdi negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Bapak Ibu sekalian, di mana kedudukan PNS itu salah satunya adalah mempunyai kedisiplinan. Kedisiplinan ini merupakan salah satu manajemen PNS. Jadi kedisiplinan itu manajemen PNS. Nah, kemudian dari kedisiplinan ini di-breakdown Bapak Ibu sekalian ke dalam peraturan-peraturan, salah satunya peraturan yang terbit tahun 2010 tentang kewajiban dan larangan PNS. Tentunya seperti kita ini Bapak Ibu sekalian. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan tugas kedinasan, yang kedua mencapai SKP. Di dalam capaian SKP ini ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu ketahui. Apabila SKP dari Bapak Ibu sekalian ini kurang dari 25%, maka tentunya sehubungan dengan kedisiplinan ya, ini akan mendapatkan hukuman berat.
Kalau SKP yang tercapai ini 25% sampai 50, maka mendapatkan hukuman sedang. Lah, apa hubungannya dengan KKG? Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam SKP ini kalau penjenengan Peksani itu termuat adanya kegiatan untuk melaksanakan KKG, kegiatan kolektif guru. Nah, monggo untuk kegiatan kolektif guru ini selain dari kewajiban, tentunya menjadikan sebagai suatu kebutuhan. Nah, untuk menjadi suatu kebutuhan, maka KKG ini bagaimana kalau kita kemas menjadi suatu yang menarik, menjadikan semua peserta ini lebih fokus, kemudian dari hasil KKG ini menjadikan poin untuk bisa naik pangkat. Ini harapan kami Bapak Ibu sekalian, dan tentunya di sini di Suprayan 01 ini banyak sekali para pejuang pendidik yang memang kapabel di bidangnya Bapak Ibu sekalian. Kalau di SMP 1 Silogiri ada Pak Sri Hartono, di SMP Silogiri 2 ada Bu Purwati, banyak sekali. Ada Pak Tanto yang luar biasa IT-nya, ada Bu Yayu, luar biasa gudangnya pendidik yang kapabel itu justru di Suprayan 01. Mengapa tidak kita jadikan Suprayan 01 ini khususnya di MGMP IPA ini sebagai apa ya namanya itu ya pejuang pendidik yang memang betul-betul kapabel. Mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian perkenalan dari saya sebagai yang ditunjuk sebagai koordinator MGMP Suprayan 01. Harapan kami tentunya Suprayan 01 untuk MGIPA-nya jaya. Semoga menghasilkan pendidik-pendidik, pejuang pendidik ya, yang betul-betul handal dan mumpuni. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kegiatan ini menjadikan kita lebih membutuhkan KKG lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Komaidah atas sarannya. Kemudian untuk kami pengurus dan MGMP IPA Suprayan 0101 Wonogiri selalu menanti nasihat dari Ibu Siti Komaidah. Begitu. Kemudian memasuki acara inti adalah pemaparan materi dari Bapak Dr. Andes Parmo MPD yang nanti akan dipandu sepenuhnya oleh Ibu Sri Purwaningsih Trisnowati SPD MPD selaku moderator. Kepada Ibu Sri Purwaningsih, waktu dan tempat sepenuhnya kami silahkan. Terima kasih Pak Tanto. Nyun ngapunten, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Dengar jernih, Bu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Tanto selaku host kita kali ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator MGMP IPA Suprayan 01 Ibu Dr. Anda Siti Komaidah Hidayati MPD. Yang kami hormati Ketua MGMP IPA Suprayan 01 Bapak Dr. Andes Parmo MPD. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus MGMP IPA Suprayan 01. Dan tak lupa pula yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar MGMP IPA Suprayan 01 Kabupaten Wonogiri yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan saya
Sri Purwaningsih Trisnawati untuk memandu kegiatan webinar KKG Paket 2 yang merupakan lanjutan dari In-Service 1 pengembangan instrumen penilaian, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu program dari MGMP IPA Kabupaten Wonogiri tahun 2021. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti Kumaida bahwa dalam mengisi SKP itu akan dibutuhkan satu kegiatan yang diantaranya adalah KKG ini yang merupakan kegiatan wajib bagi Bapak Ibu guru. Pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan fasilitator hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Parmo MPD. Pada sesi ini nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penyampaian materi dari fasilitator kita, kemudian dilanjutkan dengan penampilan hasil karya kegiatan KKG Paket 2, yaitu pengembangan instrumen penilaian. Dan yang terakhir adalah kegiatan sesi tanya jawab. Jadi bila mana Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan melalui kolom chat ataupun melalui raise hand. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini telah hadir fasilitator kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Parmo MPD. Mohon izin untuk menyapa terlebih dulu. Sugeng enjang Pak Parmo. Sugeng enjang Bu Purwaningsih. Sudah berhasil masuk nih Pak Parmo. Alhamdulillah dengan tergopoh-gopoh, dengan susah payah bisa masuk akhirnya. Terima kasih. Dan ini jelas sekali suaranya. Jadi, suara saya juga terdengar jelas dari sana aja Pak Parmo. Jelas sekali Bu, dari Menpos, jelas sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Parmo. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai akan kami bacakan sedikit kurikulum vitae dari Bapak Dr. Andes Parmo MPD, bahwa beliau adalah guru dari SMP Negeri 5 Wonogiri. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S2 Manajemen Pendidikan, dan beliau selama 2 periode ini sudah menjabat sebagai Ketua MGMP IPA Suprayon 01. Baik Bapak Ibu, selama 1 jam ke depan karena hari ini kita memang agak dibatasi untuk kegiatan webinar kali ini karena berbarengan dengan webinar series yang diadakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Jadi kita dibatasi sampai jam 10 harus selesai. Ingatan ya Pak Parmo? Jadi selama 1 jam ke depan Pak Parmo akan menyampaikan materi, kemudian akan dilanjutkan dengan penampilan dari hasil karya peserta kegiatan KKG Paket 2. Monggo Pak Parmo, kami persilahkan. Terima kasih. Sekali lagi cek suara bisa diterima? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kenikmatan kita, khususnya kenikmatan berupa kesehatan. Walaupun kita dalam keadaan pandemi, kita waktu menjalani ibadah puasa, kita tetap semangat untuk melakukan kegiatan ini. Pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Koordinator MGMP IPA, Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah Hidayanti MPD. Selamat bergabung di MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Semoga dengan bimbingan beliau akan lebih meningkat kegiatan dan hasil prestasi dari MGMP IPA Suprayon 01.
perlu saya laporkan kepada Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah MPD bahwasanya kepengurusan MGMP IPA Supraya 01 ini sampai sekarang berjumlah 11. Namun demikian, karena ada kepindahan salah satu kepengurusan, maka kepengurusan MGMP IPA 01 Wonogiri sementara ada 10. Karena beliau Bapak Sri Wibowo SPD yang dulu sebagai guru SMP Negeri 7 Wonogiri, beliau sekarang dimutasi ke SMP Negeri 3 Selogoimo. Untuk itu saran-saran dan petunjuk daripada Ibu Dr. Anda Siti Kumaidah Hidayanti MPD ini sangat kami tunggu, karena mengingat saya sendiri sebagai ketua MGMP juga sangat mengharapkan kerjasama yang kompak antara kepengurusan dan koordinator. Yang kedua, kami selaku fasilitator kegiatan pada pagi hari ini kami ingin, sebelum saya menyampaikan, kami mohon untuk tugas-tugas yang belum terkumpulkan, mohon untuk bisa segera dikumpulkan, karena sesuai dengan tugas kita, setiap ada kegiatan maka harus ada tugas yang dikumpulkan. Kenapa kami istilahnya mengoyak-oyak untuk mengumpulkan? Karena tugas-tugas nanti akan diminta atau digunakan untuk pengajuan penandatanganan surat keterangan bahwasanya MGMP IPA 01 Wonogiri sudah melaksanakan kegiatan dengan hasil yang sudah ada. Untuk itu kami atas nama ketua mohon untuk segera mengumpulkan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan dengan tepat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kami buka tentang tugas-tugas itu, baik itu tugas paket 1 maupun paket 2, masih ada beberapa Bapak Ibu yang belum mengumpulkan. Kalau ini saya sebut di sini rasanya kurang elok. Untuk itu kami mohon untuk kesadaran sendiri dari Bapak Ibu untuk segera mengirim tugas-tugasnya. Terlebih untuk tugas yang paket 2 ini belum begitu banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki untuk kami sebagai fasilitator kegiatan MGMP IPA ini atau KHG IPA ini pada paket 2 N2, yaitu tentang instrumen penilaian atau penilaian kurikulum 2013. Ini nanti akan saya sampaikan secara sekilas tentang instrumennya. Nah, instrumen itu kami hanya mengambil dari kemarin yang sudah disampaikan oleh Bapak Selamat Riyadi selaku narasumber pada kegiatan N1. Untuk itu pada kesempatan ini sebetulnya adalah untuk prosesnya adalah presentasi dari hasil Bapak Ibu yang sudah dikerjakan. Nah, pada
sesi ini nanti kami menyampaikan sebentar, kemudian kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa presentasi. Kalau tidak semua ya paling tidak ada yang mewakili. Untuk itu rasanya tidak begitu elok kalau nanti kami memberikan waktu untuk presentasi, Bapak Ibu tidak siap, maksud saya mboten kersa. Jadi tunjukkanlah bahwasanya kinerja Bapak Ibu ini akan sangat berharga untuk orang lain. Jangan memandang diri Bapak Ibu sendiri rendah, sehingga rasanya untuk tampil ini akan merasa takut. Anggaplah Bapak Ibu adalah yang terbaik, dan itu memang yang terbaik daripada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi cek sound, Bu Pur, suara masih terdengar baik? Pak Masih Tanto? terdengar, masih Pak. Untuk cek, saya sudah mengunggah ini, sudah bisa dilihat Sudah instrumen kelihatan. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu, bahwasanya kita melakukan penilaian ini harus memberikan hasil yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah melakukan proses pembelajaran, tentu saja akan pengen mengetahui sampai di mana proses pembelajaran Bapak Ibu bisa diterima oleh peserta anak didik kita. Nah, cara mengetahuinya itu dengan cara apa? Penilaian. Maka di sini kami mengambil sedikit tentang penilaian itu harus dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai maupun penilai, dan juga mungkin bagi orang lain atau pihak lain yang mungkin suatu saat nanti menggunakan hasil penilaian kita. Suatu misal ya sekarang minggu-minggu ini terjadi, tentu saja penilaian kita ujian sekolah itu nanti juga tentu saja ada pihak lain yang akan menggunakan. Tentu saja diharapkan hasil daripada proses penilaian kita nanti bisa diterima oleh semua pihak. Juga yang diharapkan adalah penilaian kita akan akurat. Akurat ini jika instrumen yang digunakan untuk menilai proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga instrumennya harus benar-benar instrumen yang bisa katakanlah valid. Juga prosesnya harus proses yang valid juga. Ya, dengan harapan kalau semuanya prosesnya valid, maka jika kita analisis secara objektivitas, maka nanti bisa dipertanggungjawabkan. Anak bisa mendapatkan nilai 70, benar-benar anak itu bisa memahami 70% dari materi yang sudah kita sampaikan. Tentu saja demikian. Jadi jangan sampai anak ini sangat dirugikan. Seharusnya anak ini bisa mendapatkan nilai 80, namun hanya diberi nilai 75. Atau juga sebaliknya, anak yang tidak bisa memahami tentang proses pembelajaran yang kita sampaikan, kita memberikan nilai yang 75% misalnya. Ini maka dalam orientasinya penilai agar berorientasi pada tentang sahihnya, objektivitas dan adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jadi ini harus yang objektif, adil. Jangan sampai kita dikatakan sebagai guru yang tidak adil.
siswa yang banyak terkenal ini akan diberi nilai yang bagus. Ya, padahal pemahaman tentang materi yang kita sampaikan ini kurang, ini jangan sampai terjadi. Kemudian berkesinambungan yang sistematis, karena penilaian kita itu nanti ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan ada keterampilan. Ya, jadi penilaian kita nanti kita bagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap diantaranya ada kita lakukan observasi, kemudian penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan jurnal. Sedangkan pengetahuan ada tertulis, ada lisan, ada penugasan. Keterampilan ada tes praktek, tes proyek, produk, dan portofolio. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membahas tentang 3 jenis penilaian kita ini, tentu saja kita sebagai guru ini kalau kita melihat tentang proses penilaian ini, memang begitu banyaknya tentang proses penilaian. Bahkan kita diharapkan harapannya dari kurikulum 2013 ini siswa itu masuk ke dalam sekolah itu sudah mulai dinilai dari proses sikapnya. Setelah sampai di kelas, kita tes pengetahuannya juga tentang keterampilannya. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus pandai-pandai untuk membagi waktu tentang proses penilaian ini. Ya, misalnya tes tertulis ini bisa secara menjodohkan, kemudian objektif, isian, isi, ya, benar salah, ini proses cara-caranya. Kemudian untuk keterampilan ini bagi kita yang IPA tentu saja proses keterampilan itu tidak begitu sulit karena kita selalu memasuki laboratorium. Namun demikian pada proses dalam masa COVID ini tentu saja keterampilan yang kita harapkan tidak sesuai dengan pembelajaran yang secara luring atau pembelajaran yang secara langsung. Kalau kita bisa langsung kelas, tapi pada waktu PJJ ini yang jarak jauh, tentu saja kita juga bisa harus menilai secara keterampilannya. Mungkin siswa disuruh untuk melakukan sesuatu, kemudian dibuat dalam bentuk video, kemudian dikirimkan. Nah, kita bisa melakukan suatu proses keterampilan. Itu tentang penilaian keterampilan. Juga pada penilaian sikap juga kita gunakan checklist. Nah, checklist ini dalam waktu PJJ juga bisa kita kirim melalui Google Form atau melalui WA. Nah, siswa akan bisa menilai, mencetang, tinggal kita mencetang. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pada proses penilaian, pada selama proses pembelajaran ini ada secara informal dan secara formal. Secara informal tentu saja guru terhadap komentar guru terhadap jawaban atau pertanyaan siswa. Secara formalnya kegiatan yang disusun secara sistematis. Ini proses penilaiannya. Lanjutnya tekniknya dari sikap yang tadi sudah saya singgung tadi, ada observasi, kemudian ada jurnal, ada penilaian antar teman. Nah, ini pada waktu kita
secara luring tatap muka, tentu saja kita bisa membagikan ini atau kita bisa menyentang-nyentang pada jurnalnya. Tapi pada waktu secara PJJ ini, maka mungkin penilaian diri ini bisa kita kirim ke anak-anak melalui Google Form, kemudian kita rekap nilainya. Kemudian penilaian peserta, antara peserta anak didik juga demikian. Kemudian pengetahuan, ada tes tertulis, ada lisan, ada penugasan, ada tertulis. Ini ada macam-macam tadi yang sudah saya sampaikan, ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada isian. Kemudian tes lisan, ini adalah secara lisan. Kemudian penugasan adalah bisa secara individu ataupun secara kelompok. Kemudian secara keterampilan tadi sudah praktek ya, praktek, produk, project dan portofolio. Portofolio adalah kumpulan, ya, kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi portofolio itu kumpulan dari pekerjaan anak yang sudah dilaksanakan. Nah, ini tadi. Jadi sikap ini ada, Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan adanya tentang lembaran ini, rubrik yang disertai dengan rubrik. Nah, kemudian ada pelantaranya juga rubrik. Kemudian tentang sikap tadi ya, sikap yang diamati adalah sikap yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi pada KD. Untuk mapel ini ini bukan ranah kita ya. Nama ini yang atasnya adalah ranah daripada guru agama dan budi pekerti serta guru PKN. Nah, ranah kita adalah yang ini yang tercantum pada KI 1 dan KI 2. Nah, tentu saja menggunakan lembar observasi. Nah, ini akan terjadi ya. Nah, ini contoh lembar observasi, sehingga tinggal centang saja nanti positif negatif. Nah, ini berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, mungkin dalam benak Bapak Ibu waktu PJJ bagaimana? Nah, tentu saja kita ya anak disuruh misalnya cek dengan doa-doanya. Waktu kita mau melakukan PJJ, tentu saja kita diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang agama Islam ya tentu saja nih. Jadi tinggal centang-centang ini ya. Nah, ini kemudian sikap sosialnya, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli. Ini juga tinggal centang. Tanggal sekian anak didik, catatannya apa? Oh, dia melakukan jujur. Nah, jujurnya ini tidak lanjutnya apa ini? Nanti akan ada contoh-contohnya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa sesuai dengan yang sudah diminta oleh Pak Slamet kemarin. Jadi intinya metodologi terhadap diri sendiri peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan belum sempurna sikap dan perilaku. Hasil penilaian peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, penilaian sikap ini sangat digunakan untuk nanti dalam penentuan kenaikan jenjang ataupun kelulusan tentang jenjang. Seperti pada surat edaran yang sudah kita terima pada pos ujian sekolah, tentu saja seorang siswa itu bisa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan jika memiliki kepribadian nilai sikap yang minimal baik. Alhamdulillah, itu tentu saja kita akan diminta masukan dari Bapak Ibu wali kelas tentang ini, tentang nilai sikap dari masing-masing peserta.
Contoh melihat diri, ya, selalu berdoa tinggal centang, iya dan tidak gitu ya. Saya sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, ini bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama non Islam ya mungkin yang Kristen, saya setiap hari Minggu pergi ke gereja, tinggal centang, ini kejujuran. Kalau anak jujur saya akan jawab iya ya. Kalau memang tidak ya tidak. Ini proses kejujuran. Lanjut Bapak Ibu, ini tentang kemudian ada sikap antar teman, ya. Penilaian sikap antar teman ini juga kita perilaku. Nah, ini contoh antar temannya nih. Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ini kalau pas kita ini dalam keadaan luring, tentu saja teman bisa mengamati. Tapi kalau pada waktu daring ini, tentu saja kita agak kesulitan. Tapi saya yakin Bapak Ibu sebagai guru, koyo dalang tidak kurang akan lakoni. Jadi tetap akan bisa melaksanakan tentang kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu. Nah, contoh jurnal penilaian sikap. Tanggal berapa, nah, namanya siapa, menolong orang lanjut usia untuk menyeberang jalan. Berarti ini butir sikapnya kepedulian. Ya, ini contoh-contohnya. Ini tanggal ini nama blak 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 berbohong ketika ditanya alasan tidak masuk sekolah di ruang guru. Ini tentang kejujuran. Jadi dia jujurnya karena berbohong ya tidak jujur kan itu. Tanggal sekian menyerahkan dompet yang ditemukan di halaman sekolah kepada satpam sekolah, berarti kejujuran. Ini contoh-contoh perilaku yang perlu kita amati. Sekali lagi kita itu sebagai guru disuruh mengamati perilaku anak itu dari anak itu masuk gerbang sekolah sampai anak itu keluar gerbang sekolah, sehingga kita nilai terus. Ini terlambat mengikuti upacara di sekolah, kedisiplinan. Ya. Jadi tidak disiplin, mempengaruhi teman untuk tidak masuk sekolah juga kedisiplinan. Memungut sampah yang berserakan di halaman sekolah. Ini jadi kita harus pandai-pandai untuk selalu melaksanakan ini dengan baik. Ini contoh jurnal sikap. Nah, ini nanti kalau mungkin Bapak Ibu kurang jelas, nanti materi ini bisa saya share di grup KKG. Kemudian nilai pelan lengkap tidak, kemudian kita lanjut ke pengetahuan, tekniknya pengetahuan. Ada tertulis, ada pilihan ganda, isian, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, urian dan lain sebagainya. Lesan, ini ada daftar pertanyaan, ada penugasan, ini ada lembar penugasan, PR, clipping dan lain sebagainya. Kemudian kisi-kisinya ya harus kita buat kisi-kisi dalam tas tadi atau kisi-kisi untuk penilaian. Ini contohnya, ini sebagai contoh saja. Bapak Ibu dalam membuat suatu soal harus memperhatikan ini juga tingkat kesulitan atau kesukaran daripada soal. Saya sebenarnya C1 sampai C6. Kalau C kita tingkatnya SMP, kita ya baru C5 saja. Ini contohnya, indikatornya mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual. Nah, ini C4. Menyebutkan, karena menyebutkan hanya C1. Kemudian membedakan itu C2. Nah, itu kemudian
ditulis pada kartu soal. Nah, ini yang lengkap, ini pada kartu soal. Nah, tapi kalau kita hanya ulang harian, tentu saja tidak usah diberikan di kartu soal ya Bapak Ibu. Mungkin ya kita yang penting buat kisi-kisinya, kemudian buat soalnya dan kunci jawaban serta skor penilaiannya. Nah, itu. Ini kalau Bapak Ibu ditugasi untuk membuat soal-soal yang tingkatnya ini misalnya untuk ujian nasional atau untuk hal yang tingkatnya atas, ini tentu saja soal Bapak Ibu harus ditulis pada kartu soal. Kartu soal, contohnya ini sudah yang terisi, kalau tadi yang kosong, itu ya. Ini soal yang penilaiannya, ya, skornya, jadi dibuat skor, jadi lengkap dengan skornya tadi. Dan langsung ke nilai keterampilan, ya, nilai keterampilan. Ini ada tentang unjuk kerja, praktek, kemudian ada proyek, portofolio, produk, ya, atau teknik-teknik yang lain. Monggo Bapak Ibu, banyak sekali teknik-teknik untuk mengambil keterampilan putra-putri Bapak Ibu semua. Jadi keterampilan ini diharapkan siswa ini terampil dalam menguasai materi tertentu atau menguasai daripada materi yang diberikan oleh Bapak Ibu, ya, sesuai dengan RPP-nya. Nah, keterampilan ada praktek tadi, kemudian daftar cek, skala penilaian, ya, contohnya indikator asam basa, ya, uji makanan, hukum dan lain sebagainya. Proyek, daftar ceknya, skala penilaian, misalnya pembuatan tape, pembuatan tempe, ya, pembuatan jembatan Pascal, pembuatan magnet misalnya, ini bisa digunakan sebagai proyek. Produk, ya, ini sebagai model sel, membuat model sistem pencernaan makanan, membuat model elektroskop, ya, ini membuat rangkaian seri dan paralel, ini akan menghasilkan suatu produk yang bisa kita simpan di laboratorium yang bisa dan nantinya bisa kita gunakan untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian ada portofolio ya, berupa makalah, piagam, kumpulan artikel. Portofolio adalah kumpulan daripada kegiatan-kegiatan anak atau yang dimiliki oleh anak, itu dikumpulkan ini adalah bentuk portofolio. Instrumennya praktek itu, nah ini ada dibalik. Kalau tadi 1, 2 lagi, 4 itu yang paling lengkap. Nah, ya, 4 yang paling lengkap. Nah, yang tidak lengkap misalnya menyiapkan alat dan bahan. Nah, Bapak Ibu memberikan tugas misalnya membuat tempe. Nah, lihat si anak ini alat dan bahannya komplit tidak, gitu. Ya. Ya. Alat bahannya bagaimana? Sesuai dengan yang diminta atau tidak, sesuai yang diharapkan atau tidak. Nih, tinggal kita centang. Memang kita harus banyak menggunakan ini Bapak Ibu untuk mempermudah. Dan deskripsi pengamatan, ya, deskripsi pengamatannya bagaimana? Waktu anak-anak kita itu melakukan melakukan praktek, kita amati bagaimana, ya, menafsirkan peristiwa yang akan terjadi. Misalnya membuat magnet, ya, nanti setelah terjadi magnet apa yang akan terjadi, ya kan, anak-anak bisa buat. Nah, kemudian jika membuat magnet dari bahannya besi dan atau baja, ini bagaimana penafsiran anak?
Awat yang mana? Tentu saja kan ini. Ya, jadi anak akan memberikan penafsiran ya, jadi menggali daripada apa yang dihadapi dan melakukan praktek bagainya kemudian mempresentasikan hasilnya. Jadi sesuai dengan Bapak Ibu yang saya hormati, halo Bu Pur atau Pak Tanto, masih suara saya masih terdengar? Masih sangat jelas, Pak. Oke, sambil ngecek, jangan-jangan saya nanti sudah ditinggal pergi semua, saya ngomong sendiri. Oke. Terima kasih. Selanjutnya rubrik penilaiannya tadi ya, tadi sudah saya sampaikan skor-skornya tadi. Sekali lagi ini saya sampaikan secara cepat saja, blak-blak begitu. Nanti kami harapkan ada yang presentasi ya, ada yang presentasi. Contoh penilaian proyeknya ini ya, jadi contoh-contohnya ini sudah kami siapkan, nanti mungkin Bapak Ibu bisa kami share lewat di grup KKG materi. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu menghendakinya. Nah, ini lembar observasi contohnya, contoh lembar observasinya ya. Ini misalnya indikatornya ya. Perencanaan alat dan bahan. Nah, 1, tidak menyiapkan alat, jadi nilainya hanya 1. Menyiapkan alat, dan nilainya 2. Ini tidak menyiapkan, dinilai 1. Kok tidak dinilai 0, Pak? Nah, ya monggo mau dinilai 0, tapi saya kan kalau 0 kan ya kasihan, maka harus kita nilai 1. Dan selanjutnya ini urean ini nanti mungkin bisa penjenengan lihat, dan nanti kalau sudah saya share di grup KKG. Instrumennya juga sama saja tadi, nama, kemudian hasilnya, skornya, kemudian predikatnya. Nah ini, jadi predikatnya ini. Jadi rubrik daripada proses keterampilan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bisa sedikit memberikan pencerahan pada Bapak Ibu semua, sehingga dalam nanti mengambil proses penilaian pada peserta anak didik kita, kita akan bisa objektif, bisa adil, ya, bisa kita pertanggungjawabkan, dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, baik itu penilai maupun yang mau menggunakan hasil proses penilaian kita nanti. Ya. Salah satu contohnya hasilnya tadi yang saya sampaikan, ijazah ada nilainya. Nanti tentu saja sekolah yang lebih tinggi dari tingkatan SMP akan mempertimbangkan daripada nilai yang kita berikan yang dicantumkan pada ijazah, sehingga bisa menerima, dari siswa sekolah X ini memang nilai sekian ini benar. Tapi ada siswa dari nilai sekolah B nilainya bagus-bagus, ternyata siswanya begitu kurang bagus. Nah ini seakan-akan semacam itulah yang disebut dengan kurang adil. Untuk itu monggo Bapak Ibu kita berusaha untuk berbuat yang seadil-adilnya dalam melakukan proses penilaian, karena dengan proses penilaian ini kita bisa mengetahui tingkat kepemahaman daripada peserta anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menginspirasi, bisa menambah kekurangan-kekurangan, atau bisa sebagai alat untuk
mengingat kembali, saya yakin Bapak Ibu hal-hal yang semacam ini sudah tidak asing lagi, karena Bapak Ibu sudah melakukan atau menjadi guru melakukan penilaian ini sudah berkali-kali. Hanya saja yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekali lagi, dalam Bapak Ibu membuat penilaian, membuat instrumen penilaian, ini sekarang ini harus dilengkapi dengan adanya satu paling tidak kisi-kisi, kemudian soalnya sendiri, kemudian penilaiannya atau pengolahan penilaiannya ini harus dibuat Bapak Ibu, ya. Karena memang harus dituntut semacam itu, karena suatu saat ya kita selalu ditanya oleh dari pengawas-pengawas kita. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu tentang untuk presentasi. Waktu kami kembalikan kepada Bu Pur untuk melanjutkan ke sesi yang kedua. Siap Bapak Ibu yang ditugaskan untuk presentasi pada hari ini. Monggo Bu Pur. Oke, terima kasih sekali Pak Parmo untuk pemantapan materinya hari ini, luar biasa sekali. Jadi tadi ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, bahwa untuk penyusunan instrumen penilaian ini, monggo untuk mulai sekarang dilengkapi mulai dari kisi-kisi. Jadi membuat rancangan penilaian dengan melengkapi dengan kisi-kisi, kartu soal, dan pedoman penskoran. Jadi kalau yang semula mungkin saya juga sering ya Pak, itu dulu hanya buat soal dan kuntinya aja, langsung naskah soal dan kuntinya. Jadi mulai sekarang monggo untuk lebih melengkapi dengan kisi-kisi maupun rubriknya atau pedoman penskorannya. Nah, jadi untuk hari ini yang akan mengisi presentasi, monggo Bu. Presentasi adalah untuk yang kelas 9 dan Ibu Endang untuk yang kelas 7. Monggo Bu Dewi Rosnanda bisa masuk. Ibu Dewi Rosnanda atau Ibu Endang lebih dulu? Bu Dewi? Bagaimana untuk Bu Dewi, apa saya dulu apa Bu Dewi dulu? Oh, Bu Endang dulu saja Bu, monggo. Bu Endang dulu aja, Bu Endang dulu saja iya. yang sudah ready. Monggo Bu Endang. Monggo Bu Endang, waktu sepenuhnya saya persilahkan. Oke. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu DRA Siti Kumaidah Hidayati selaku Koordinator IPA Suprayan 01, Bapak Ketua MGMP 01, Bapak Parmo MPD, dan kepada rekan-rekan pengurus MGMP, juga kepada rekan-rekan guru IPA 01 Wonogiri. Untuk ini nanti bukan berarti saya ini nanti sudah betul nggih untuk share untuk materinya, tapi nanti ini juga atas tunjukan dari Bapak Parmo yang soalnya nanti ini dadak. Jadi mohon nanti ini masih jauh sekali dari betul. Apakah ini sudah bisa masuk nggih? Halo, Bu. Sebentar, di tempat saya belum muncul Bu Endang.
Belum, Bu. Tempat saya juga belum. Belum muncul di tempat saya. Ya, berarti ini saya lewatnya apa ya, Pak? Itu Bu yang share itu loh Bu. Share Share? screen. Okay. Oh, yes, sudah itu Pak. Share screen, panah ke Ya. atas nih kok Bu. Panah ke atas. Sampun. Terus anu nggih. Terus aja ya. pun dibuka anane wau. Sampun nih. Oke. Ya tinggal Kedap. Tapi kok nggak muncul nggih, Pak? Untuk dereng muncul nggih. Dipandu Bu Pur. Dipadu Mbak Yayu, tolong Mbak Yayu. Pupur atau pupur. Oke, coba Bu Enda. Oke. Klik panah ke atas. Oke, udah. Muncul di bagian bawah ada kotak-kotak nggih. Oke. Panjenengan pilih yang web saja, yang paling kiri. Tampilan web desktop desktop atau apa gitu tulisannya niku. Nggih, klik niku mawon. Nggih. Nggih, klik lajeng yang mau ditampilkan silahkan diklik. Kok nggak muncul ya? Munculnya nggak aneh. Radusnya mungkin sinyal mungkin. Apa nggih Pak? Isih munyer mboten? Mboten niki pakai anu pakai napa? Internet itu Pak? Pakai WiFi. Iya. Atau tapi langsung yang gimana? Alternatifnya yang share screen Bu Cimit. Oh, gitu. Oke. Pak kirim ke Bu Cimit aja nggih. Apa Mbak Yayu? Nggih, monggo di grup boleh, Bu. Oke. Di grup aja, taruh di grup saja. Oke. Nggih. Ngono aku tak goleki nggak muncul kok. Ya, oke. Dan kula komputernya nek ke share materi kayak kemarin nih ke gimana? Saya share materi tapi saya hilang. Oh iya, ya. Oke. Bentar. jam 12 Oh ya kayaknya sinyalnya memang nggak bagus kok Pak. Masih muser. Pripun Bu Yayu dari tugi? Belum itu. Belum nyampe ke sini itu. Filenya Bu Endang. Muser aja ya. Bu Endang sudah unggah di ini? Sudah unggah di materi? Belum. Belum. Oh, sudah unggah di tugasnya? Halo, gimana? Belum. Belum. Sebentar, tak anu dulu. Sudah. Muser kok Mbak, baru perjalanan kok. Sebentar nggih. Apa Bu Dewi dulu ya? Bu Dewi apa? Iya, nggih Pak. Saya dulu nggak apa-apa. Iya, Bu Dewi dulu aja. Bu Dewi silakan. Bu Por. Monggo Bu Dewi dulu, nggih. Ini masih muter. Ya. Oke. Bu Dewi dulu, monggo Bu Dewi. Dipersilakan.
keren Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Siti Komaida selaku Koordinator MGMP IPA Suprayan 01 Wonogiri. Yang saya hormati Bapak Parmo dan rekan-rekan guru IPA MGMP Suprayan 01 Wonogiri. Sudah kelihatan belum ya tampilan Dereng, Bu. Screen-nya? Dereng. Bentar. Nah, sampun, Bu. Sampun. Bet nggih bentuke. Nggih. Nggih. Saya mau mencoba ini menampilkan hasil tugas KKG saya untuk paket 2 tentang instrumen penilaian. Mohon nanti kalau misalkan ada kekurangan bisa nanti diberi masukan dari teman-teman semuanya. Nah, ini saya kebetulan kebagian materi kemagnetan kelas 9 semester 2. Nah, ini mulai dari rancangan penilaian terlebih dahulu. Untuk rancangan penilaiannya, ini terdiri dari kompetensi dasarnya 3.6, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk IPK-nya saya ambil 3.364, 365, sampai 369, 10 nih, 3610 apa? Nah, sampai 11, 3611 tentang yang terakhir itu tentang mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet. Kemudian untuk penilaian sikapnya saya menggunakan observasi. Jadi ada jurnal, kemudian penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda sama uraian. Itu untuk yang KD 3.6-nya, alokasi waktunya 2 jam. Nah, ini untuk KD 4.6-nya, saya mengambil 46.1-nya, yaitu melakukan percobaan dan tentang membedakan benda-benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik dengan benar. Itu nanti untuk penilaian keterampilannya saya menggunakan praktek. Itu untuk rancangan penilaian yang saya susun. Nah, untuk yang instrumen penilaian sikapnya, ini saya lembar observasi saya menggunakan jurnal perkembangan sikap. Ini di sini ada beberapa butir yang ada di kolom jurnal penilaian sikap, yaitu nanti ada waktu kapan saya mengamatinya, nama siswa, catatan, sampai rencana tindak lanjut. Nah, untuk jurnal penilaian sikap ini, jujur mawon saya tidak bisa menilai satu persatu setiap anak karena terbatasnya waktu, jadi saya cuma mengambil sikap anak yang dominan baik dan sikap anak yang menurut saya dominan buruk gitu. Itu untuk lembar observasi jurnal penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian dirinya saya pakai lembar penilaian diri sendiri seperti ini. Jadi yang pertama itu saya sedang selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nanti itu anak-anak tinggal nyentang ya atau tidak. Saya sholat 5 waktu, tepat waktu. Kemudian saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain saat berdoa. Nah, ini kalau di
kalau di SMP Nawakartika sendiri karena Yayasan Islam, jadi otomatis semuanya ibadahnya sama, berdoanya juga sama. Jadi itu yang untuk poin ketiga. Kemudian yang keempat, saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan. Yang kelima, saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian yang keenam, saya berani menerima resiko atas tindakan yang saya lakukan. Yang ketujuh, saya mengembalikan barang yang saya pinjam. 8, saya meminta maaf atas kesalahan. Sampai poin ke-10, saya datang ke sekolah tepat waktu, ya atau tidak gitu. Nah, ini untuk yang penilaian diri sendiri. Kemudian untuk penilaian antar teman, nah ini ada beberapa butir yang saya buat. Nah ini mungkin bisa dikembangkan lebih. Nah ini kalau saya ini ada yang pertama, ini teman saya berkata benar apa adanya kepada orang lain. Nah itu poinnya nanti ada 1, 2, 3, 4, di mana kalau yang 1 itu sangat jarang, yang 2 itu jarang, yang 3 sering, dan yang 4 selalu gitu. Kemudian yang kedua, teman saya mengerjakan sendiri tugas-tugas sekolah. Yang ketiga, teman saya mentaati peraturan atau tata tertib yang diterapkan. Yang keempat, teman saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, teman saya menolong teman lain yang kesusahan. Nah, itu untuk jurnal penilaian antar temannya. Itu instrumen yang saya gunakan. Kemudian untuk penilaian pengetahuan yang kedua, untuk penilaian pengetahuan, ini yang pertama saya membuat kisi-kisi soal dulu. Jadi ini kebetulan soal yang saya buat itu ada 10 soal. Bentuknya pilihan ganda sama IC, jadi ada 8 pilihan ganda dan 2 IC. Itu. Nah, ini yang pertama itu untuk kolom yang pertama itu ada IPK. IPK apa saja yang akan dicapai, kemudian ada indikator soal, nomor soal, dan yang terakhir adalah tingkat kompetensi. Untuk soal nomor 1 itu IPK-nya membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Indikator soal yang saya buat yaitu sebentar, ini indikator soalnya yang saya buat disajikan beberapa dapat membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Itu nomor soalnya pilihan ganda nomor 1 tingkatannya C3. Mungkin nanti ada yang perlu dikoreksi untuk tingkatan kompetensi. Jujur kemawon ini untuk tingkatan kompetensi C1 sampai C5 saya kadang itu terbalik, kadang saya masih bingung juga. Itu. Kemudian yang kedua yaitu IPK yang dicapai menyebutkan contoh masih sama seperti yang nomor 1, indikator soalnya disajikan data pernyataan peserta didik dapat menyebutkan contoh ferromagnetik atau paramagnetik atau diamagnetik. Itu untuk yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3 ini 365 ini saya gunakan untuk soal IC nomor 1, di mana itu indikator soalnya peserta didik dapat mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir. Ini tingkatannya dia masuk C2. Kemudian soal nomor 4 IPK 36.6 itu disajikan data pernyataan suatu kegiatan peserta didik dapat menentukan kegiatan yang menghasilkan magnet. Itu pilihan ganda nomor 3. Kemudian 3.67 menganalisis terbentuknya kutub magnet. Nah ini indikator soalnya adalah disajikan gambar magnet, peserta didik dapat menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2 bagian, itu tingkatnya C4. Kemudian untuk pilihan ganda yang nomor 5 IPK 3.638 itu disajikan gambar
peserta didik dapat menganalisis cara yang tepat agar paku yang dililiti dengan kawat berarus listrik menghasilkan magnet yang lebih kuat. Itu tingkatnya C4, kemudian 3.6.9 IPK-nya itu indikatornya adalah disajikan data alat-alat, peserta didik dapat menyebutkan alat-alat yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik, itu tingkatnya C2. Untuk yang nomor pilihan ganda nomor 7, ini menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet. Menjelaskan salah satu cara menghilangkan sifat magnet dengan benar. Ini C2 tingkatnya. Kemudian untuk pilihan ganda nomor 8, disajikan gambar magnet, peserta didik dapat mengidentifikasi letak medan magnet dari suatu bentuk magnet. Tingkatnya itu C3. Dan yang terakhir, IC nomor 2, itu peserta didik dapat menjelaskan kelebihan menggunakan prinsip elektromagnetik dalam membuat magnet. Wah, ini C-nya belum saya kasih. Sebentar. Ini nanti langsung nyambung mawon ke kartu soalnya. Nggih. Ini untuk kartu soalnya. Kartu soalnya untuk yang nomor 1. Teknik penilaiannya tes tertulis, bentuk penilaiannya pilihan ganda. Kunci jawabannya itu di situ sudah ada, tingkat kompetensinya tadi C3. Nah, ini rumusan soalnya pada 2 buah kotak terdapat bubuk-bubuk yang terdapat dari besi dan kayu. Ternyata setelah keduanya didekati magnet, kotak yang berisi bubuk besilah yang banyak menempel pada magnet. Hal ini disebabkan bubuk besi tergolong dalam. Nah, ini jawabannya yang C. Ini untuk soal yang nomor 1. Kemudian rumusan soal nomor 1. Kemudian yang rumusan nomor 2. Sebentar. Dari sini hanya saya masuk yang nomor 1 tadi. C3 kira-kira sudah betul napa dereng nggih, Pak? Teman-teman monggo langsung ditanggapi nggak apa-apa. Yang tingkat kompetensi untuk yang nomor 1. Kata kerjanya operasional apa, Bu? Kalau sudah sesuai dengan Anderson ini kan sudah mendekati bahasa mangke mawon. Monggo dilanjut mawon. Oh, ngoten. Oh, nggih. Nggih, kalau gitu saya lanjut dulu mawon nggih, Pak, nggih. Kemudian yang kedua, soal yang kedua itu masih sama bentuk tesnya. Untuk penilaiannya masih sama. Kemudian tensinya C2. Nah, ini disajikan beberapa benda. Jadi siswa dapat menentukan mana yang termasuk ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik secara berturutan. Jadi kalau yang ini seperti ini, jadi ada 4 benda. Kemudian dari 4 benda itu anak-anak disuruh menganalisis mana yang termasuk ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kemudian untuk soal yang nomor 3 pilihan ganda, ini disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan kegiatan yang menghasilkan magnet. Jadi ada di sini saya menyediakan 4 peristiwa, terus dari 4 peristiwa tersebut siswa disuruh memilih kegiatan yang menghasilkan magnet ditunjukkan oleh nomor yang mana gitu. Kemudian untuk soal yang nomor selanjutnya, ini ada gambar magnet, dibelah menjadi 2, dipotong menjadi 2. Kemudian jika magnet batang dipotong, maka keberadaan kutubnya adalah, nah ini untuk soal yang ini dia masuk ke C5. Ini termasuk C5. Kemudian selanjutnya, untuk soal yang selanjutnya, yaitu disajikan gambar. Nah, ini cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Kemudian seorang anak melakukan kegiatan membuat magnet dengan merangkai alat seperti gambar di atas, maka yang dilakukan agar kekuatan magnet tersebut semakin besar adalah, berarti kan ini menghubungkan antara konsep cara-cara
Apa niku faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan magnet dengan elektromagnetik. Nah, ini untuk soal yang selanjutnya itu masih tes tulis pilihan ganda, tingkat kompetensinya C2. Ini disajikan data-data beberapa alat. Nah, alat-alat tersebut di atas yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik adalah, jadi siswa disuruh milih antara alat-alat itu ya termasuk menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Kemudian untuk yang nomor selanjutnya, ini 3 soal IPK 3.6.11. Jadi daerah yang mengalami medan magnet terbesar ditunjukkan oleh huruf. Nah, ini ada sebuah gambar, siswa dapat menunjukkan mana yang mengalami gaya magnet terbesar. Kemudian untuk soal uraiannya, nah ini ada bagaimana cara dan prinsip kerja yang dapat dilakukan untuk memisahkan serbuk besi yang bercampur dengan pasir. Nah, ini untuk uraiannya. Kemudian uraian yang nomor 2 yaitu dari 3 cara membuat magnet, mengapa prinsip elektromagnetik menjadi pilihan untuk membuat magnet. Berarti ini pada intinya siswa disuruh menganalisis dari cara-cara 3 cara membuat magnet mana yang paling kenapa elektromagnetik menjadi pilihan yang tepat untuk membuat magnet. Itu untuk kartu soalnya, kemudian ini untuk naskah soalnya. Tadi saya hanya menyalin dari kartu soal ke naskah soal, ya ini sama kayak yang tadi. Itu kemudian mohon maaf ini optionnya saya copy paste dari itu dan ini lupa nggak saya ganti ini. Ini untuk optionnya ini harusnya ABC, ABCD gitu. Nah, ini untuk kartu soalnya, kemudian ini rubrik penilaiannya, di situ sudah ada kuncinya. Untuk pilihan ganda saya beri skor 1, kemudian untuk IC, itu saya beri skor maksimal 3, totalnya adalah 14. Nanti untuk penghitungan nilainya, jumlah skor yang diperoleh dibagi total skor maksimum dikali 100, ini harusnya. Dikali 100. Itu untuk skor penilaiannya, kemudian penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan saya ambil 4.6.1 mempresentasikan tentang gejala-gejala kemagnetan. Nah, ini indikator soal yang saya ini adalah peserta didik melakukan percobaan untuk membedakan feromagnetik, paramagnetik, diamagnetik dengan benar. Bentuk soalnya praktek. Bentuknya praktek. Kemudian nah ini untuk kartu soalnya. Nah, kartu soalnya ini nanti tolong diralat juga kalau ada yang salah. Jadi teknik penilaiannya praktek, bentuk penilaiannya saya menggunakan penilaian pengamatan. Jadi mengamati langsung apa yang dikerjakan praktek yang dikerjakan oleh para peserta didik. Itu untuk bentuk penilaiannya. Kemudian nah ini untuk indikator soalnya. Jadi nanti disajikan alat dan bahan, peserta didik dapat menyiapkan alat dan bahan dengan benar sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, peserta didik dapat mengamati peristiwa yang terjadi jika sebuah benda didekatkan dengan magnet. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan praktek dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil praktek. Yang kelima, peserta didik dapat membuat laporan praktek IPA atau dengan kata lain mengisi LKS yang sudah disediakan oleh guru. Nah, ini rumusan soalnya. Soalnya ini seperti ini, jadi gantung benda, jadi bendanya nanti bisa diganti-ganti. Yang pertama ini saya pakai paku besi yang akan diuji sifat kemagnetannya dengan menggunakan tali dan statif. Dekatkan magnet dengan benda yang telah digantung, amati apa yang terjadi pada saat didekatkan oleh magnet. Catat hasil pengamatanmu dalam pengamatan. Nah, ini dilakukan seterusnya sampai ke timah. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nanti peserta didik diminta presentasi salah satu perwakilan dari kelompoknya. Kemudian setelah itu nanti peserta didik juga
ditugaskan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKS yang sudah disediakan oleh guru. Itu untuk rumusan soalnya. Nah, untuk naskah soalnya seperti ini saya menggunakan LKS seperti ini. Nah, untuk rubrik penilaian, ada 5 indikator penilaian yang saya lakukan, yaitu mulai dari menyiapkan alat dan bahan tadi, untuk skornya paling besar yaitu 4. 4 itu amat baik, kemudian 3 baik, 2-nya cukup, 1-nya kurang. Terus yang kedua, mendeskripsikan pengamatan. Yang ketiga, menafsirkan peristiwa yang akan terjadi. Yang keempat, melakukan praktek, dan yang kelima, mempresentasikan hasil praktek. Kemudian untuk rubriknya, nah ini kapan dia dinilai 4, 3, 2, 1, di situ sudah ada keterangannya. Contohnya misalkan untuk indikator yang menyiapkan alat dan bahan, bernilai 4 itu kalau misalkan menyiapkan alat dan bahannya sudah lengkap. Kemudian ketiga itu kalau cukup lengkap, yang kedua itu tidak lengkap, yang pertama itu tidak menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Nah itu dan seterusnya sampai ke mempresentasikan hasil praktikum sampai dan yang terakhir adalah menyusun laporan praktek IPA. Nah untuk nilai praktikum nanti skor yang diperoleh dibagi 40 dikali 100 itu untuk nilai praktek akhir. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Dewi Rusnanda, sudah komplit sekali nggih. Nggih Pak Warmo, jadi tadi yang sudah disampaikan Bu Dewi Rusnanda itu sudah memenuhi semua unsur yang kita inginkan dalam instrumen penilaian, nggih Pak. Betul. Untuk yang Bu Endang tes pundi nggih? Sudah bisa atau belum? Monggo Bu Endang. Bu Endang sudah bisa atau belum? Bu Endang, di mana Bu Endang? Tempatku kok nggak muncul ya Pak? Udah tak Ya Bu Rahayu sakit screen sharekan Bu Dewi, untuk aku. Bu Dewi silakan diturunkan Bu Dewi silakan diturunkan kalau Bu dulu. Dewi belum turun, Oh iya. Bu Endang belum bisa naik. Oh, nggih, siap. Sudah, Bu? Belum, masih. Tempatku masih muncul. Oh, sampun. nembe proses. Sampun nggih. Nggih. Oke, monggo Bu Endang atau saya khawatirnya juga kalau sinyal saya nggak stabil juga sih. Pripun? Nah ini nggak munculnya desktop itu tapi nggak muncul ngenani Mbak itu tempat. Oh nggih. Kalau gitu kula coba riyen mawon gentos nggih. Ya, tempatku munculnya screen share. Itu desktopnya. Oke, sekedap. Nah, munculnya gitu. Apakah sudah muncul? Belum Bu ya. Oh ini sudah muncul. Nggih. Maaf. Monggo Bu Endang. Ini sudah muncul tapi monggo Bu Endang. Mohon maaf Bu Endang mungkin bisa agak lebih cepat sedikit nggih karena kita sudah jam 10. Iya, terima kasih. Saya juga tidak mau berlama-lama karena sudah banyak dari Bu Dewi tadi yang kiranya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dari tugas itu. Kalau saya mungkin jauh dari betul, karena terus terang kemarin tidak mengikuti secara utuh dari penjelasan Pak Slamet. Ya. Jadi untuk ini berarti yang bisa menurunkan Mbak Yayu juga ya? Scroll ke atas. Bu Yayu tolong di scroll ke bawah. Iya.
Jadi pada intinya juga kemarin itu sama seperti punya Bu Dewi tadi. Jadi ini ada kompetensi dasar yang saya gunakan, itu yang 35, memahami konsep energi, berbagai sumber energi, dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya ambil di sini nanti untuk indikator pencapaian kompetensinya, di situ ada banyak, ada 6 atau 7 di situ, tetapi nanti di dalam soal yang saya gunakan hanya 5.1 dan 5.2. Seperti perintah yang kemarin, kebagian 1 pertemuan yang pertama. Ya, ini juga untuk sikapnya saya menggunakan observasi, tesnya tes tertulis dalam bentuk uraian. Bisa dilanjut Mbak Yayu? Ya. Lanjut ke bawah, terus langsung ke soal aja. Minta tolong Mbak Yayu, langsung ke bawah aja, langsung ke soal. Ini sudah saya geser tapi perubahannya ternyata delete. Sama. Oh, Nih, untuk jurnal sikap saya rasa untuk lembar observasinya hampir sama juga. Ini juga belum saya isi karena kita tidak berhadapan langsung dengan ayat, dan biasanya untuk tempat saya itu yang digunakan itu untuk observasi yang pertama. Terus terang untuk penilaian diri dan penilaian antar teman saya belum menggunakan untuk yang itu. Jadi yang kita gunakan itu baru penilaian sikap, dan itu pun hanya pada anak-anak yang terjadi penonjolan, tidak semuanya. Begitu. Biasanya anak-anak yang ada sedikit menyimpang untuk jurnal sikap seperti itu. Untuk yang kedua, penilaian pengetahuan itu saya ambil yang dari KD 35. Saya mengambil IPK yang 351 dan 352. Untuk yang 351 itu mungkin ini di indikator soalnya saya juga kurang tepat, karena untuk soal uraian saya sendiri juga bingung. Untuk pengawal awal dari awalnya itu seperti apa saya juga belum bisa. Untuk capaian kompetensinya juga saya belum paham betul, jadi nanti mohon dikoreksi ulang. Lanjut ke kartu soal. Jadi ini dalam bentuk uraian semuanya. Untuk bentuknya tes tertulis, dan ini betul apa tidak untuk tingkat kompetensinya C4 itu betul apa tidak. Ini nanti untuk soalnya yang pertama itu saya bentuk semacam uraian. Mungkin di sini tidak sinkron dengan indikator. Kemarin lupa juga ini saya edit. Jadi ini ada soal, ada uraian dulu. Nanti anak-anak hanya disuruh untuk menyimpulkan, sebenarnya menyimpulkan apa pengertian dari energi itu. Itu untuk yang pertama. Nanti juga ini mohon saran untuk pembetulannya. Untuk yang kedua, masih sama untuk yang materi menjelaskan 3 konsep energi. Di sini juga mungkin dari indikator soalnya kurang tepat juga. Ini yang jelas anak itu untuk menghitung besarnya energi kinetik. Ini disajikan beberapa yang diketahui dari beberapa satuan itu. Ini ada sebuah batu dan akhirnya maksudnya anak disuruh menghitung energi kinetiknya. Untuk yang ketiga itu hampir sama dengan yang nomor 2, itu anak disuruh menghitung energi potensialnya. Ini juga untuk KKO menghitung itu saya menggunakan yang KKO C3, itu benar apa salah juga saya
belum paham benar karena ada 2 tempat itu yang C3 dan C berapa itu saya menggunakan C3 itu tepat apa belum, saya juga mohon ini nanti sarannya. Yang terakhir ada 4 soal di sini. Yang terakhir ini ada siswa hanya untuk menyebutkan. Nah, menyebutkan tadi Pak Parmo ngendiko ada C2. Nah, itu yang paling tepat itu di C2 apa C1 karena di situ di C1 itu juga ada, di C2 itu juga ada. Jadi mohon sarannya sekali lagi. Ini masih banyak yang belum bisa. Untuk yang kartu soal dan sebagainya, ini kartu soalnya. Terus untuk yang soalnya nanti juga sama, hanya copy dari yang di atas. Untuk penskorannya saya menggunakan setiap soal itu ada 2,5 skornya. Jadi 4 soal itu ada skor 10, nanti untuk nilainya itu jumlah betul kali jumlah betul per skor maksimal, skor dibagi skor perolehan dibagi skor maksimal kali 100. Ini saya buat 4 karena mengacu pada soal yang ada di RPP saya kemarin itu ada 4 soal. Ya, 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran. Ya. Untuk pertemuan pertama ini hanya pada pengetahuan untuk 3.5, untuk nilai 3 untuk 4-nya itu sebenarnya tidak ada di pertemuan yang pertama. Ini cuma sekedar saya coba-coba, nanti juga banyak kesalahannya. Yang di sini adalah melakukan percobaan fotosintesis yang mungkin nanti ini keliru di apa bentuk soalnya, mungkin juga unjuk kerja atau praktek nanti ya. Jadi rencananya nanti ada LKS seperti yang ada di Bu Dewi. Demikian, mohon saran dan juga perbaikan yang lebih membangun karena untuk pembuatan soal terus terang saya masih di bawah sekali. Jadi materi juga belum banyak saya peroleh. Jadi mohon maaf, nanti banyak sekali kesalahan dan juga mohon saran untuk pembetulannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu Endang. Bagus sekali nggih hasil karya dari teman-teman. Mungkin dari Pak Parmo kita 1 menit aja nggih Pak Parmo karena ini sudah melonjak sekali waktunya, lebih dari jam 10. Kita tadi mulainya juga melonjak 30 menit dan ini sudah jam 10 lewat. Mungkin 1 menit monggo Pak Parmo untuk menanggapi penampilan dari Bu Dewi dan Bu Endang. Oke, terima kasih kepada Bu Dewi dan Bu Endang yang sudah berkenan menyampaikan hasil karyanya. Ternyata Bapak Ibu sudah bagus sekali. Hanya saja tadi Bapak Ibu kalau mau menentukan C1, C2 sampai C5 itu monggo dilihat di understanding atau belum, monggo itu dilihat. Memang ada yang di C1 ada, di C2 ada, monggo ini kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati semua, ternyata kegiatan pada hari ini kami sudah dijawel dari tingkat rayon untuk segera untuk diakhiri dan diharapkan Bapak Ibu untuk bisa bergabung lagi di webinar Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri yang linknya sudah saya share di grup KKG. Ya. Ini dari kami tanggapan untuk sekali lagi untuk Bu Endang dan Bu Dewi. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekali lagi saya mohon maaf. Sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti mau ada yang mau kita bicarakan ya kita sharing di grup KKG. Monggo nanti bisa kita saling bersaring di grup ini.
Demikian yang saya sampaikan. Waktu sebelumnya saya kembalikan pada Bu Pur sebagai moderator. Monggo Bu Pur. Ya, terima kasih Pak Parmo. Mungkin ada closing statement dari Pak Parmo untuk terakhir kali sebelum saya tutup. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berbangga sekali bahwasanya Bapak Ibu sampai saat ini masih berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Ternyata hasilnya juga sangat memuaskan dari terbukti dari dua presenter tadi yang sudah menyampaikan hasil karyanya. Hanya saja kalau memang seperti Bintang tadi menyatakan masih banyak kekurangan, ya monggo nanti kita bersama-sama untuk belajar bersama-sama untuk meningkatkan prestasi kita di dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya sekali lagi kami dijawil dari Ryan sudah untuk Bapak Ibu untuk segera bergabung di webinar Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri yang linknya sudah saya share di grup KKG. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada Bu Pur. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Parmo untuk pemaparan dan pemantapan materi instrumen penilaian hari ini. Semoga kegiatan hari ini semakin melengkapi dan menyempurnakan perangkat mengajar milik kita semua. Demikian Bapak Ibu peserta, kami ucapkan terima kasih juga kepada fasilitator kita dan kepada Bu Endang dan Bu Dewi Rosnanda. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Ibu peserta yang sampai jam sekarang masih setia untuk bergabung di acara hari ini. Saya Sri Purwaningsih selaku moderator hari ini mohon diri, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada host kita Pak Sutanto. Monggo Pak Sutanto. Terima kasih Ibu Sri Purwaningsih. Tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator Bapak Parmo, kemudian dan teman-teman semua yang telah melakukan presentasi. Seiring dengan waktu dan acara di Sabtu ini yang begitu umpek-umpekan, saya kira tidak bijak untuk memperlama-lama. Kemudian apabila saya banyak kata dalam membawakan atau menjadi host di kesempatan kali ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Tanto, mungkin bisa membuka seluruh kameranya untuk Bapak Ibu peserta. Mohon untuk membuka kameranya. Kita dokumentasikan. Betul Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu peserta mungkin berkenan untuk membuka kamera hari ini. Monggo dibantu Pak Bu Yayu untuk mendokumentasi. Sini kasih dokumentasi. Nah, monggo dibantu untuk dokumentasi. Sinyal lemot. Gonan kurang tayang iki sinyal lemot. Bu Rayu sik. Bu Yayu. Sinyal kabur. Bu Rayu tolong ya. Gonan saya hitung. Berikan senyum termanisnya dulu. 1. Nggih, berikan senyumnya dulu nggih. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim dulu ke grup.
Gunanku fotone sing ketok gur dirimu tok, Beb. Liyane ra eneng iki sinyale nendi? Iki ngurep ke kamera apa ta donan iki? Tangannya bagaimana? Tangannya pripun sakniki? Napa jempol, napa love, napa pripun? Gunanku nyuran jedul ya. Ah iya, makane. Gunanku ra jedul iki. Jempol enggak? 1, 2, dulu. Jempolnya mana jempol? Jempolku ndi to? Ketok ra iki. Jempol ilang. 1, 2, 3. Saya kirim ke satu lagi. Gur dirimu tok. Fotone liyane rene. Nggonku ya ora metu Satu ya. lagi. Ya iya pripun? sinyale Jan. Sinyale Gaya klik-klik. bebas. Gaya bebas enggak Bapak Ibu? Celat Gaya Nganggo bebas. gaya iki tek nganggo gaya bebas. Ya nganggo gaya bebas barang. 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih Bapak Ibu. Gunanku malah metu iki bareng rampung. Urung enek gunanku. Loro tok iki lho. Gunanku metu begitu Wes. rampung. Nanti tak share di Ora. grup pengurus. Cinta Pak Parmo, Ayu, Cimit, Bu Tina, Iya. dan Pak Hartono pripun? Iya, Pak Hartono. Sudah divaksin Pak Hartono? pun iki mau Pripun rasane Pak? ora krasa jebulane. Kewas wedi. Mas redeg. Aduh, Dewas redeg Mbak Saleha piye Mbak Saleha kita ora kroso Pak Hartono. Nggih, kula kayak terus melanjutkan kegiatan. Monggo join ke webinar Guru Inspirator. Nggih, monggo bisa live dari room ini. Nggih. Bye. Muah, muah, muah. Monggo Bapak Ibu untuk bisa live dan join ke webinar.